Yang kedua, yang tidak kalah luar biasanya hadir di tengah-tengah kita ini ada Bapak Dr. Tantri Yanwar Rahmaksyah, MSN, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Esa Unggul Jakarta. Silakan Pak, kita sama-sama Bapak. Oke, mungkin tidak terlalu banyak mukadimah tadi sudah disampaikan oleh senior kita Pak Dayu tentang pelaksanaan workshop pada hari ini, dan kita dihadirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa yang memang mumpuni di bidangnya di acara workshop metode VAR. Izin Pak, kita langsung aja Pak ya. Tadi udah dibuka, jadi kalau dibuka itu udah resmi Pak kan. Jadi di sini pembahasan yang luar biasa tentang paradigma baru dalam penelitian pengabdian masyarakat. Dan ini juga sudah dikenalkan sejak tahun 2021, pernah dilakukan juga workshop nasional. Kemarin masih online Pak, kalau di Direktorat PTKI ya. Jadi sudah dikenalkan beberapa metodologi paradigma baru ini. Yang pertama ada VAR, kemudian ada ABCD, kemudian ada community based development gitu kan. Kemudian ada service learning. Nah, ini adalah satu kumpulan yang menjadi fokus pengabdian masyarakat di Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dan baru-baru kemarin Direktorat dengan beberapa kampus di bawah Kementerian Agama telah meluncurkan sebuah buku tentang metodologi pengabdian masyarakat. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa search di Google. Ini baru benar, dari hangat-hangatnya. Ini dikeluarkan di Oktober 2022 yang membahas lebih fokus ke dalam 4 paradigma penelitian pengabdian masyarakat. Kalau di Tapimas mungkin Bapak Ibu sudah pernah buka-buka tentang klaster. Kalau di klaster di Tapimasnya biasanya dikenal dengan namanya KUM ya. KUM yaitu Kemitraan Universitas dan Masyarakat. Dan salah satu untuk kita mendapatkan penelitian di situ adalah kita memiliki sertifikat workshop, baik VAR-nya, kemudian CPR-nya, kemudian juga ABCD-nya. Dan ini menjadi bahan yang menarik sekali yang akan kita bahas di hari ini dengan dihadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Ada Pak Rektor, kemudian ada juga Pak Dekannya. Nanti saya mencoba memandu dari kegiatan kita ini, dan dimohon ini untuk peserta semua bisa mengikuti dengan seksama, karena kegiatan ini menjadi kegiatan yang luar biasa buat kita, termasuk dosen, mahasiswa gitu kan. Jadi ada hal yang menarik dalam VAR. Kalau kita search di Google ini, VAR ini kayak action research. Kalau kita di dunia keguruan ya, di dunia keguruan mungkin tidak begitu banyak, Bapak sudah sangat familiar sekali dengan action research yang sering digunakan atau sering dilakukan dalam dunia keguruan, yaitu penelitian tindakan kelas. Di situ juga di PTK juga ada siklus, dan VAR kalau tidak salah nanti ada siklus juga. Jadi ini hal yang menarik yang akan kita bahas secara mendalam nanti tentang metodologi VAR ini. Mungkin tidak terlalu panjang lebar, kita persilakan mungkin mempersilakan narasumber yang pertama Bapak Yudi, Dr. Yudi. Oke Pak, nanti dulu katanya. Jadi kalau namanya panjang tuh saya sering lihat kota, enak manggil langsung sama, biar lebih dekat ya Pak ya. Pak Yanwar Pak ya. Oke, kita persilakan kepada Pak Yanwar untuk mempresentasikan, kemudian menyampaikan, memaparkan apa itu metode VAR. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya sambil berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan pertama ini saya mencoba memaparkan
yang akan terjun ke lapangan untuk mengikuti KKN. Begitu ya? Ada dosen dan ada mahasiswa. Selama ini kalau kita ngomong KKN, kuliah kerja nyata, itu hanya bikin laporan aja, laporan setelah melakukan KKN. Kita sekarang mencoba untuk naik kelas ya, naik kelas. Kita tidak hanya membuat laporan, tetapi kita juga membuat research. Jadi KKN juga kita sambil melakukan research atau penelitian, gitu ya. Jadi output dari KKN bukan hanya sekedar KKN, tapi kita membuat riset dan riset itu mungkin akan dipublikasikan ya. Oke, nama saya ini Tantri Yanwar Paksa, dipanggil Janu. Saya bekerja di Universitas Esa Unggul di Jakarta. Oke, next. Oke, jadi kalau kita ngomong riset itu apa sih? Kalian mungkin rata-rata mahasiswa semester 5 belum mengenal riset, karena riset biasanya dikerjakan di semester 7 atau semester 8 ya. Riset itu merupakan kegiatan investigasi ya, yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis, objektif, ilmiah terhadap suatu masalah tertentu. Tujuannya untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut. Itu secara umum riset itu seperti itu. Nanti kita akan bahas seperti apa sih riset partisipatory itu akan dilakukan. Oke, jadi riset itu dapat mengubah informasi biasa menjadi pengetahuan penting yang sangat berguna ya. Jadi dari informasi-informasi yang berserakan, kita bisa olah informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang berguna. Next. Kalau kita ngomong research, ada namanya riset paradigm atau paradigma riset. Jadi sebelum masuk ke riset, kita ngomong dulu namanya paradigm. Mungkin kalian sudah mengenal dikit-dikit riset, ada yang dilakukan secara kualitatif, ada juga yang dilakukan secara kuantitatif, kayak gitu kan? Pernah nggak mendengar istilah itu ya? Kuantitatif, kualitatif. Mana yang lebih bagus dari kedua hal tersebut? Mana yang paling benar dari kedua hal tersebut? Mungkin teman-teman sekalian bingung ya, seperti apa sih riset kuantitatif, seperti apa kualitatif, dan mana yang harus kita pakai. Untuk menuju ke arah sana, kita masuk dulu ke riset paradigm. Paradigma itu sesuatu yang sangat mendasari sebelum kita melakukan sesuatu hal. Jadi paradigma research itu sebenarnya akarnya itu ada dua. Yang pertama adalah positivism, yang kedua adalah konstruktivism. Jadi akarnya itu ada dua. Kalau positivism itu menganggap dunia itu universal. Semuanya dunia itu universal. Kalau saya bilang baik, ya pasti semuanya akan bilang baik. Kalau saya bilang jelek, semuanya akan bilang jelek. Itu universal. Contohnya gini, mungkin Pak Moderator berdiri. Nah, Pak Moderator ya. Kalau saya bilang beliau kurus, ya berarti kalau saya menggunakan paradigma positivism, memang dia kurus. Batasan kurus berapa? Misalnya di bawah 60 kilo dianggap kurus, di atas 60 kilo gemuk. Jadi ada batasan, ada cut off. Jadi kalau saya bilang kurus, berarti di bawah 60 kilo. Berarti berapa Pak misalnya? Anggap aja di bawah 60 kilo. Kalau saya pakai paradigma positivism, itu artinya ungkapan saya dianggap benar. Pak Moderator itu kurus gitu. Sedangkan coba Pak Evan berdiri. Pak Evan, tadi batasnya 60 kilo. Kalau di atas 60 kilo dibilang gemuk, ya udah itu gemuk. Jadi ada batasnya 60 kilogram ya. Oke, itu positivism. Karena ada batasan yang universal, maka kita butuh yang namanya wasit atau juri. Wasit atau juri. Jurinya adalah statistik. Nah, statistik itu yang kebenarannya itu yang menentukan adalah statistik. Jadi di statistik ada istilah signifikan, hipotesis diterima. Itu statistik yang ngomong. Jadi kalau statistik bilang hipotesis diterima, artinya secara hitungan statistik oke, ya udah itu berarti diterima. Kalau statistik bilang ditolak, ya udah itu ditolak. Jadi paradigma positivism itu
itu kemudian turunannya metodologinya adalah kuantitatif, gitu ya. Jadi kenapa kuantitatif? Karena paradigmanya adalah positivism, gitu. Terus kemudian ada yang nggak setuju dengan paradigma ini. Ada yang bilang belum tentu batasan kurus gemuk itu 60 kg. Mungkin kalau di negara barat, di Amerika, mungkin batasannya disebut kurus itu 70, di bawah 70 itu kurus, di atas 70 baru gemuk. Atau mungkin lagi di negara Afrika yang disebut kurus itu di bawah 80 kilo, di atas 80 kilo gemuk. Jadi batasannya itu beda-beda semua. Ada yang protes dengan positivism bahwa dunia itu tidak universal, dunia itu tidak sama. Maka kemudian muncul paradigma baru yaitu konstruktivism. Konstruktivism itu kita harus mengkonstruksi lagi di mana kita sudut pandang kita itu di mana. Jadi tidak universal. Istilahnya multiverse. Kalau konstruktivism itu multiverse. Jadi tergantung kita melihatnya di negara mana, disebut kurus atau disebut gemuk. Makanya kemudian kalau pola konstruktivism itu nggak percaya dengan wasit, nggak ada jurinya. Makanya dia tidak menggunakan juri, nggak ada juri karena tergantung sudut pandang kita. Makanya metode yang digunakan untuk konstruktivism itu kualitatif, gitu ya. Kualitatif tergantung kita sudut pandangnya bagaimana. Kalau kita ngomong acara artis, nih. Acara artis yang terkenal sekarang siapa sih? Mungkin pada nonton ya. Siapa? Baim, bapaknya Baim siapa ya? Baim Wong, Pak. Sorry. Baim Wong, tahu kan Baim Wong? Kalau orang melihat dia bagi-bagi duit, kan suka bagi-bagi duit, itu bagus. Sudut pandangnya bagus, oh Baim Wong dermawan dan lain-lain, itu bagus banget. Tapi mungkin ada yang nggak suka dengan dia bagi-bagi duit. Nganggap dia sombong, bagi-bagi duit kok ditunjuk-tunjukin. Kan kayak gitu kan. Tapi ada juga yang menganggap dia dermawan, ada juga yang menganggap dia sombong. Tergantung sudut pandangnya di sisi mana. Itulah konstruktivism. Tergantung dia melihatnya. Ada netizen yang menganggap dia baik, dermawan, bagi-bagi terus, ada yang menganggap dia sombong. Jadi muncullah paradigma konstruktivism dengan kualitatif ya. Jadi kita kemudian mengenal dua metode ya, positivism dengan kuantitatif, konstruktivism dengan kualitatif, gitu ya. Otomatis kalau positivism dengan statistik, otomatis nyebar survei kan, survei disebar, kemudian hasil survei diolah di statistik, kemudian setelah diolah di statistik angkanya akan keluar, nanti hipotesisnya diterima atau ditolak. Itu positivism. Kalau konstruktivism metodenya beda. Metodenya dengan FGD biasanya focus group discussion atau depth interview. Depth interview itu interview mendalam. Mungkin kalau nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier itu depth interview itu kayak gitu. Jadi ngobrol aja berdua, ngobrol dalam. Ngobrolnya mendalam, didalami terus mendalam. Tapi kalau kuesioner, kalian ngisi kuesioner itu namanya angket ya. Kalau kuesioner angket kalian tulis, kalian isi pilihannya 1 sampai 5 ya. Kemudian semua angket dikumpulin, kemudian diinput datanya. Itu kuantitatif. Tapi kalau depth interview itu tidak seperti itu. Wawancara mendalam direkam dan dianalisis. Ngomongnya seperti apa. Jadi beda ya. Jadi dua aliran ini berantem. Positivism dan konstruktivism itu berantem karena beda pendapat. Yang satu universal, yang satu lagi multiversal ya, berantem. Orang positivism menganggap konstruktivism itu nggak bagus, nggak layak karena nggak pakai statistik, nggak pakai metode ilmiah katanya. Orang konstruktivism menganggap positivism itu juga nggak bagus karena masa semuanya hanya dengan statistik selesai mengambil kesimpulan, kan enggak. Jadi dua-duanya berantem. Kalau di Indonesia nggak terlihat, berantemnya itu nggak terlihat kalau di Indonesia. Karena ada kampus, mostly kalau di Indonesia itu positivism. Rata-rata kalau skripsi itu statistik kan, rata-rata ya. Jadi mungkin kalau boleh saya bilang 85% di Indonesia itu penelitiannya yang itu adalah positivism.
Tapi kalau kita melihat di Eropa itu berantem. Satu universitas ada yang positivism, universitas lain ada yang konstruktivism. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan kalau di Belanda ada Universitas Delft. Delft itu positivism, sangat positif. Ada lagi sebelahnya dekatnya Delft ada Leiden. Leiden itu konstruktivism. Ya udah, dari rekrut dosen, dosennya harus konstruktivism. Semuanya konstruktif. Yang positif si Delft juga rekrut dosennya semuanya yang positivism. Jadi gitu ya, berantem. Perdebatannya sangat terlihat kalau di Eropa ya atau Amerika. Tapi kalau di Indonesia mostly positivism. Kemudian dari dua aliran yang berantem itu muncul aliran baru yang berusaha mendamaikan kedua aliran itu. Namanya kemudian dikenal sebagai interpretativism ya. Jadi paradigma ini mencoba menggunakan tool kualitatif dan kuantitatif,